Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Khatimah Al-Ansari dengan NIM 1961042010. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pengolahan kelas dari Bapak Dr. Muhammad Akbal M.Hum selaku pengampu mata kuliah pengolahan kelas PPKN. Oke, kemudian sebelum saya menyampaikan materi ini, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah mengklik linknya dan menonton video kali ini, dan semoga video kali ini sungguh bermanfaat untuk teman-teman semua. So, stay tune, kita akan membahas materinya, oke? Tema hambatan-hambatan dalam pengolahan kelas. Materi kali ini yang saya bahas adalah pentingnya memahami masalah peserta didik. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak yang agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri anak itu. Atau dengan kata lain, mereka sedang menghadapi masalah. Guru perlu mengerti bahwa perilaku tersebut ada sebab atau latar belakangnya. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Perilaku anak di kelas, di depan guru dan teman-temannya ataupun di depan orang lain di sekolah, itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang telah dihadapi atau diperoleh anak. Kondisi yang dihadapinya saat itu dapat pula disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini telah berkembang dalam diri anak itu dan dapat pula merupakan hasil interaksi antara dirinya dan semua aspek lingkungan di rumah. Misalnya rumah, sekolah, masyarakat umumnya. Menurut John dan James 1980 mengatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya. Bagi keluarga yang kurang stabil dan dapat menimbulkan ketegangan pada diri anak dan membuat mereka kurang berhasil dengan baik untuk memenuhi tuntutan akademik dan tuntutan sosial di sekolah. Di sekolah berbagai bentuk perilaku anak yang akan ditemui oleh guru. Misalnya anak itu bersifat agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar. Bisa juga pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul, atau perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada anak. Dengan kata lain, mereka sedang menghadapi masalah. Guru perlu mengerti bahwa perilaku tersebut tentu ada sebabnya atau latar belakang dari setiap perilaku anak. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui sebab-sebab yang sebenarnya dari masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Misalnya ada suatu anggapan bahwa masalah-masalah anak tidak dapat ditinggalkan di rumah. Bagaimanapun, anak akan membawanya ke sekolah sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Bahkan mungkin proses pembelajaran menjadi tidak terjadi sama sekali.
apabila anak mengalami tekanan batin karena keamanannya terancam dan kebutuhan psikologinya tidak terpenuhi, merasa terkucilkan atau merasa tidak dihargai dan merasa tidak disenangi. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan anak untuk belajar menjadi terhalangi sehingga usaha guru untuk melaksanakan proses pembelajaran menjadi sia-sia saja. Pekerjaan guru tidak akan berhasil dengan baik apabila ia tidak tahu atau kurang memahami anak. Apabila guru ingin sukses dalam melaksanakan pembelajaran, maka pengelolaan kelas yang dilakukan hendaknya mencakup usaha guru untuk memahami masalah-masalah anak dan dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian dan dengan benar dan tepat. Materi kedua kali ini yang saya bahas adalah jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas yang bersumber dari anak dapat dikelompokkan pula menjadi dua kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Untuk melakukan pengelolaan kelas yang efektif, diperlukan kehati-hatian dalam mengidentifikasi suatu masalah. Apakah masalah ini bersifat individual atau kelompok? Kurang kehati-hatian guru dalam memahami masalah dapat menyebabkan kekeliruan dalam menentukan jenis masalah yang muncul. Misalnya bisa jadi terjadi masalah kelompok dilihat sebagai masalah individual atau sebaliknya. Pertama itu masalah individualnya adalah masalah pengelolaan kelas yang bersumber penyebabnya adalah individu anak. Terdapat 4 kategori masalah individual dalam kelas, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, misalnya membantu di kelas, aktif atau dengan berbuat serba lamban sehingga perlu mendapat pertolongan ekstra pasif. Kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, misalnya selalu mendekat atau kehilangan kendali emosional, marah-marah, menangis, aktif, atau selalu pada aturan-aturan penting kelas. Itu pasif. Ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, misalnya mencaci maki, memukul, menggigit, dan lain sebagainya. Itu kelompok ini tampaknya kebanyakan dalam bentuk aktif atau pasif. Keempat, peragaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa hanya kegagalanlah yang menjadi bagiannya. Bentuk-bentuk perilaku tersebut menimbulkan masalah-masalah dalam kelas dan dapat mengganggu kelancaran pembelajaran. Contohnya, dalam proses pembelajaran ini di dalam kelas yang sedang berlangsung biasanya peserta didik sering menunjukkan gerak tubuh atau perilaku yang tampak kebodoh-bodohan atau berbuat yang aneh semata-mata untuk menarik perhatian guru dan teman kelasnya. Dan masalah kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah pengelolaan kelas yang bersumber penyebabnya adalah kelompok. Jones dan Benny dalam Hasbiun 1994 mengemukakan 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas kalau tidak salah, yaitu pertama, kelas yang kurang kohesif. Kelas yang kurang kohesif ditandai dengan lemahnya hubungan interpersonal di dalam kelas. Sering terlihat adanya permusuhan sekelompok anak perempuan dengan sekelompok anak laki-laki. Lemahnya hubungan ini terlihat pula karena perbedaan suku, kota asal, kampung atau tempat tinggal. Di dalam kelas sekelompok anak ini biasa menampakkan hubungan yang sangat jarak dan tidak akrab, dan terkadang
bisa menimbulkan pertentangan di dalam kelas. Pertentangan itu bahkan ditambah oleh beberapa faktor pemicu. Pemicunya itu seperti berbedanya tingkat sosial ekonomi mereka. Misalnya pertama, perbedaan jenis kelamin, kedua, suku, ketiga, tingkatan sosioekonomi. Kedua, kelas mereaksi negatif. Kelas mereaksi negatif terhadap salah satu seorang anggotanya dan salah satu seorang siswa dapat pula menimbulkan masalah dalam kelas. Misalnya dengan menertawakan, menghina secara bersama-sama dan berpenampilan yang kurang menarik sehingga menyebabkan kelas menjadi ribut dan tidak kondusif untuk belajar. Ketiga, membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma kelompok. Misalnya memberikan semangat atau dukungan kepada badut kelas mengakibatkan pula makin berlarutnya masalah di dalam kelas dan anak yang membadut makin menunjukkan kebolehannya melucu dan berperilaku yang aneh-aneh. Keempat, kelompok-kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah dikerjakan. Misalnya seperti melihat peralatan belajar dan mainan kawan-kawan yang baru dan panggilan sekelompok siswa untuk bergosip. Kelima, semangat kerja rendah, yang dimana misalnya semacam aksi protes kepada guru karena menganggap tugas yang diberikan kurang adil, seperti ketidakadilan menentukan jenis tugas yang dikerjakan dan peralatan atau bahan yang ditentukan oleh guru. Keenam, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya adanya pertukaran jadwal guru atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Menurut Schaeffer itu 1996 mengemukakan ada dua pendekatan dalam memahami masalah anak, yaitu pendekatan dari luar surface approach, lebih memusatkan penguasaan dan pengendalian terhadap tingkah laku anak yang dapat dilihat dan diamati. Pendekatan ini biasanya dipakai oleh guru yang bersikap kaku, bergaya otoriter yang selalu mengharapkan seluruh anak-anak didiknya yang patuh dan taat kepada aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya sepihak. Kedua itu pendekatan causal approach, mencoba mencari dan mengerti motif-motif yang mendasari tindakan dan maksud dari suatu tindakan, serta berusaha untuk menemukan mengapa seorang anak itu bertindak demikian. Materi ketiga kali ini yang kita bahas adalah teknik penanggulangan masalah anak peserta didik dalam pengulangan kelas. Penanggulangan masalah anak dalam pengulangan kelas tidak semuanya dapat dilakukan oleh guru. Walaupun sebenarnya yang banyak tahu tentang kondisi anak dari dalam kelas itu adalah guru. Dalam hal ini ada batasan atau kewenangan guru karena tidak semua tindakan untuk penanggulangan masalah anak dalam pengulangan kelas berada dalam kewenangannya. Teknik pengulangan kelas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam teknik preventif dan kuratif. Teknik preventif adalah teknik untuk mencegah timbulnya tingkah laku
anak yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Sedangkan teknik kuratif adalah teknik untuk menanggulangi perilaku anak yang mengganggu kegiatan belajar. Hasibuan 1994 mengemukakan sejumlah sikap dan tindakan guru dalam masing-masing teknik. Di atas itu bisa dikatakan teknik preventif. Pertama itu teknik preventifnya, sikap dan tindakan guru yang preventif. Kalau teknik preventifnya itu adalah pertama, sikap terbuka. Sikap terbuka merupakan sikap guru yang penting untuk menunjukkan keakraban hubungannya dengan anak tersebut. Dengan menciptakan suasana keterbukaan, anak-anak benar-benar merasa bebas dan leluasa untuk mengemukakan pendapatnya, serta penuh keyakinan bahwa guru akan selalu mendengarkan dan memperhatikan pendapatnya. Misalnya, kebebasan anak dalam mengeluarkan beberapa pendapatnya kepada guru. Kedua itu sikap menerima dan menghargai siswa sebagai manusia. Sebagai sikap menerima dan menghargai siswa, manusia akan berpengaruh baik juga kepada perkembangan peserta didik. Misalnya, peserta didik itu berusaha tampil di depan umum dengan baik, tetapi anak tersebut kurang menguasai materinya, sehingga ibu guru tersebut menghargai dan menerima karena dia bisa berusaha tampil memaparkan materi yang telah dia kerja dari hasil jerih payahnya. Sikap empati, yaitu sikap empati merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam dimensi pencegahan. Dalam sikap empati berarti guru harus memandang anak dari sudut pandangan siswa. Misalnya memberikan pemahaman kepada peserta didik, dan peserta didik membantu atau ikut menyelesaikan masalah teman jika membutuhkan bantuan kepadanya. Keempat, sikap demokratis, di mana sikap demokratis guru itu guru yang berusaha menempatkan peranannya sebagai pengarah dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Misalnya guru meminta tolong kepada siswa tersebut, saya untuk membersihkan papan tulis, tetapi membagikan papan tulis dan membagikan kertas ujian dengan berkata ramah kepada saya. Kelima, mengarahkan anak pada tujuan kelompok. Yang dimaksud itu guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang realistis. Misalnya, ibu guru berkata, anak-anak kita membiasakan berdoa sebelum belajar. Tujuannya supaya anak-anak ibu nanti dapat belajar dengan baik. Keenam, menghasilkan aturan kelompok yang disepakati bersama. Misalnya, mendengarkan baik petunjuk oleh guru. Ketujuh, memperjelas komunikasi. Guru diharapkan dapat memperjelas komunikasi yang dilakukan anak. Misalnya, ibu guru Husni membantu penegasan Nurul dalam menceritakan pengalaman selama liburnya. Kesembilan, menunjukkan kehadiran dilakukan oleh guru. Kedua itu teknik kuratif. Kan teknik kuratif itu terbagi ada beberapa bagian. Penguatan negatif. Pertama, guru yang melakukan penguatan negatif akan berusaha untuk mengurangi atau selanjutnya menghilangkan suatu stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya, anak pemalu disuruh menyanyi ke depan. Kedua, penghapusan. Kalau penghapusan itu menghilangkan tingkah laku anak sama sekali. Misalnya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang anak yang menyontek di dalam kelas atau di mana saja ketika belajar. Ketiga, penghukuman. Pemberian hukuman yang cocok
yang cocok yang dapat meningkatkan proses pembelajaran, misalnya pemberian hukuman ketika peserta didik datang terlambat di sekolah dan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh kepada Pak Herman. Keempat itu pembicaraan situasi pelanggar dan bukan pelaku pelanggar. Kelima, pemasa bodohan terhadap pelanggaran anak. Keenam, pemberian tugas yang memerlukan keberanian bagi anak yang menunjukkan tingkah laku menguasai. Misalnya pemberian tanggung jawab kepada anak untuk menjadi ketua kelas. Selanjutnya peningkatan partisipasi anak dalam beraktivitas. Misalnya turut serta dalam kerja bakti di sekolah. Selanjutnya lagi pengurangan ketegangan pada peserta didik. Materi keempat yang saya bahas adalah peranan guru dalam penanggulangan masalah anak dalam pengolahan kelas. Kan ada beberapa bagian itu. Pertama, guru sebagai korektor. Guru harus dapat membedakan mana yang nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak jiwa anak didik atau peserta didik. Kedua, guru sebagai inspirator. Guru harus dapat memberikan ilmu yang baik bagi kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk ilmu bagaimana cara belajar yang baik. Ketiga, itu guru sebagai informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Keempat, guru sebagai organisator, yang itu di mana guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik atau menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya. Kelima, guru sebagai motivator, di mana guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Peran ini sangat penting dalam interaksi edukatif. Keenam, guru sebagai inisiator, di mana guru harus dapat menjadi penfokus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran, bukan mengikuti terus tanpa memfokuskan ide-ide inovasi. Ketujuh, guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ke-8, guru sebagai pembimbing. Yang dimaksud itu guru membimbing anak menjadi manusia dewasa, susila yang cakap dan mandiri. Ke-9, guru sebagai demonstrator, yang dimana mempergerakkan apa yang diajarkan secara diktatis sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik, tujuan pengajaran tercapai dan efektif dan efisien. Ke-10, di mana guru sebagai pengolahan kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Ke-11 itu guru sebagai mediator, di mana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan baik jenis dan bentuknya, baik media material maupun non material. Ke-12 itu guru sebagai supervisor. Guru dapat membantu, memperbaiki dan mencari secara kritis terhadap proses pengajaran. Ke-13 itu guru sebagai evaluator. Guru
dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyangkut intrinsik maupun ekstrinsik. Guru tidak hanya menilai produk atau tetapi juga menilai proses. Baik, dari 4 materi yang dapat saya simpulkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas perlu dimiliki oleh seorang guru. Hal ini sangat membantu dalam pencapaian tujuan belajar itu sendiri. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan semua siswa dalam belajar secara optimal, yang dimana pengelolaan kelas sangat memperhatikan aspek pengaturan, baik pengaturan tentang fasilitas yang ada dan juga pengaturan terhadap siswanya. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas yang bermacam-macam berkaitan dengan kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, intelektual di dalam kelas. Keterampilan dalam mengelola kelas dapat bersifat preventif atau pencegahan maupun sudah sampai pada penanganan. Hal ini bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi dalam kelas yang ditimbulkan oleh para siswa tersebut. Sekian dari hasil video yang saya buat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.